When you see an aircraft fly across the sky, you wonder, how is it possible? Is it physics, technology, or whenever you spot a colorful aircraft painting the bright blue sky, start thinking about the people who bring its beauty to life. Before your favorite music carries you away as you relax in the aircraft cabin, they've already prepared everything to ensure you have the best seat in the sky. When you're ready to take off, they are the ones thoroughly inspecting every inch of the aircraft, ensuring it's in perfect condition. When you finally make it home, they don't stop. They keep going, checking, and preparing for your next adventure. Even though these heroes can't always greet you with a smile, knowing you've had a safe and timely journey is enough to bring them fulfillment. They listen, adapt, and constantly learning and innovate to meet each and every one of your needs. This is what defines the Indonesian way. The way GMF has been delivering for over 70 years in more than 70 countries, earning global recognition and certifications, is a testament to their expertise and dedication. Yet, how far they've come is only the beginning of how far they can have. Mungkin kita ulang sekali lagi. Tadi seperti ada suaranya nggak kurang terdengar ya, Pak Ibu. Iya, kurang jelas, Mas. Oke, bentar Ya, ya. terima kasih. When you see an aircraft fly across the sky, you wonder, how is it possible?
Bapak Ibu suaranya udah When you terdengar? see an aircraft fly across the sky, you wonder, Terdengar, how is Mas. it possible? Is it physics, technology, or precision? The answer is all of that and the people behind it. You may not know them, but you experience their work on every flight you take. They are the 5,000 engineering heroes, the driving force behind every flight, from start to finish. Whenever you spot a colorful aircraft painting the bright blue sky, start thinking about the people who bring its beauty to life. Before your favorite music carries you away as you relax in the aircraft cabin, they've already prepared everything to ensure you have the best seat in the sky. When you're ready to take off, they are the ones thoroughly inspecting every inch of the aircraft, ensuring it's in perfect condition. And when you finally make it home, they don't stop. They keep going, checking, and preparing for your next adventure. Even though these heroes can't always greet you with a smile, knowing you've had a safe and timely journey is enough to bring them fulfillment. They listened, adapt, and constantly learning and innovate to meet each and every one of your needs. This is what defines the Indonesian way. The way GMF has been delivering for over 70 years in more than 70 countries, earning global recognition and certifications, is a testament to their expertise and dedication. Yet, how far they've come is only the beginning of how far they can go. GMF continues to soar, reaching new heights in the world of MRO, committed to supporting Indonesia in flying beyond the skyline. Works hand in hand with Indonesia's Ministry of Defense to provide customized, expanding even further with power-generated services to support various industrial needs. Now, if you're wondering how they make it possible, they perfectly combines passion, technical expertise, innovation, and customer-oriented service. GMF, beyond maintenance toward customer satisfaction. Ya, udah. Oke. Oke, selamat pagi Pak Andi, Bu Pagi Selin. Pak Lukas. Selamat Pagi Pak pagi, Lukas. Prof. Lukas. Ya, sorry, tadi ada gangguan teknis Pak, saya udah masuk nggak bisa bicara. Gitu. Terima kasih Pak Andi sudah bersedia hadir dan sharing pagi ini Pak. Terima kasih Ya, juga Pak. kami udah di-accept untuk visit ya Pak. Visit tanggal 8 hari Jumat, 18. nanti kita ada 35 orang Pak akan visit ya. All the best ya Pak buat GMFI Iya. Pak, maju terus Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya sedang ada tugas Pak, saya stay tune aja ya, nanti biar dibantu oleh Archie ya Pak. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja Pak untuk presentasinya di awal. Ya, silakan Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, sudah bisa belum Bu? Aman kayaknya. Sudah bisa share.
Izin Pak Arci apakah layarnya udah terlihat? Belum ada, Bu. Oh, sebentar. Udah bisa share screen belum, Bu? Tadi sih harusnya udah ada. Tadi udah ada, terus Tadi hilang. sudah bisa. Oh, sebentar. Ini apakah sudah Oke. terlihat, Pak? Aman, Bu. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Teresa Irselinia, biasa dipanggil Selin. Saya Investor Relation dari PT GMF Aero Asia. Bersama dengan kami hadir dengan hormat Pak Direktur Utama Bapak Andi Fahrul Rozi yang akan memberikan company update pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini terima kasih atas undangannya untuk mengisi acara pagi ini. Pagi ini kami akan menyampaikan company update dan strategic inisiatif. Mungkin ada 15-20 menit saya presentasi. Nanti mungkin kita gali lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Silakan lanjut Mbak Selin. Oke, mungkin ini tadi sebagai gambaran ya. Apa itu bisnis MRO? Jadi kalau kita lihat ekosistem aviasi, mungkin teman-teman yang paling sering lihat adalah airlines dan airport gitu. Nah, MRO itu ada dalam satu rantai key player di aviation industry. Jadi kalau kita bicara pertama ada manufaktur pesawat, kemudian ada bank. Bank ini biasa membiayai lessor menyewakan pesawatnya di airlines. Airlines merawat pesawatnya untuk selalu bisa ready untuk operasi di MRO, dan yang lainnya nanti ada authority, ada navigasi yang dioperasi untuk operasional dan sebagainya. Jadi MRO itu merupakan salah satu key player di aviation industry. Nah, saat ini kepemilikan GMF Aero Asia setelah adanya right issue terakhir dengan imbrengnya lahan dari Angkasa Pura Indonesia. Angkasa Pura Indonesia sekarang memiliki saham terbesar yaitu 65,76, disusul Garuda Indonesia 27,44 dan publik di 6,5. Ini yang tadi saham sedang bergerak, pada akhirnya nanti akan ditarik ke Danantara. Untuk publik 6,5, seperti nanti kita kena FF yang 12,5 di tahun 2027 dan 15% di 2028. Nanti akan saya jelaskan bagaimana strateginya. Tapi kendali dan kontrol saat ini masih di Garuda Indonesia sebagai bagian dari shareholder agreement. Next. GMF sudah berdiri sebenarnya kalau sebagai bagian teknik tahun 49, kita baru saja ulang tahun ke-24 tanggal 26 April kemarin. IPO di tahun 2017. Saat ini kita punya 32 approval dari authority dan pernah melayani customer dari 70 negara. Termasuk diantaranya adalah yang utama FAA dan EASA, kita sudah punya capability juga. Next. Fasilitas kami, ada hanggar di Cengkareng, kita punya 4 hanggar. Hanggar 1 itu fokus untuk 747 dan 777, hanggar 2 untuk line maintenance, wide body dan narrow body, hanggar 3 khusus untuk A330, wide body, overhaul, kemudian hanggar 4, ini yang di belakang, itu hanggar paling besar untuk narrow body, mungkin di dunia, ada 16 line paralel, 15 untuk narrow body dan 1 untuk painting. Kemudian kita punya 1 hanggar lagi ada di Pondok Cabe, ini belum diupdate di sini, ada 1 hanggar di Cibubur khusus untuk helikopter Bell412. Kemudian kita sedang mungkin bulan depan akan kita announce 1 hanggar lagi di Pondok Cabe. Selain hanggar kita juga punya engine shop, kita punya landing gear and component shop, dan juga kita punya industrial solution workshop. Lanjut. Nah, produknya kalau kita bicara segmen, ada 2 segmen. Kalau dari segmen produk, kita punya 4 yang terbesar, yaitu land maintenance. Land maintenance itu kalau mungkin teman-teman pernah sering ke bandara melihat ada orang GMF pakai rompi GMF, itu bisnis land maintenance kami. Jadi itu rilis pesawat di area land maintenance, terutama di apron, dan juga melakukan rektifikasi yang sifatnya troubleshoot, dan juga sampai acek itu light maintenance. Itu kita kategorikan di light maintenance. Di light maintenance itu memang masih barutas kita pegang grup, ada Garuda, Citylink, kemudian Pelita Air, dan beberapa customer
asing yang beroperasi baik di Cengkareng, Denpasar maupun Medan. Kemudian airframe maintenance itu yang tadi, hanggar tadi, hanggar 1, 2, 3, 4, kemudian hanggar helikopter itu bagian dari airframe maintenance. Di situ kita merawat strukturnya, merawat fuselage-nya dan sistemnya. Airframe maintenance itu pada umumnya adalah masuk ke kategori yang rutin, heavy maintenance, mulai dari C-check ke atas. C-check bisa 2 tahun sekali, ada years check di situ. Kemudian engine dan EPU service, itu overhaul engine dan EPU, kita punya shop-nya. Kemudian komponen service. Komponen service kita punya beberapa, mulai dari avionics shop, ada electromechanical shop, sampai dengan landing gear shop, sampai overhaul. Jadi mulai part kecil-kecil seperti baterai, oksigen gitu, sampai part paling besar landing gear kita punya capability-nya di komponen shop. Kalau dari segmentasi customer kita punya 3, kita namakan commercial aircraft MRO, kemudian kita punya government MRO. Government MRO itu customer kita adalah kepolisian, kemudian Setnek, dan Kementerian Pertahanan, paling besar di Kementerian Pertahanan. Karena sekarang matra-matra darat, laut, udara untuk maintenance armadanya, budgetnya melalui Kementerian Pertahanan dan pengadaannya melalui Kementerian Pertahanan. Di government MRO juga segmennya sama, kita juga melayani land maintenance juga untuk pesawat kepolisian dan Setnek. Untuk airframe maintenance, untuk semua customer kita melaksanakan, engine dan komponen juga sama. Industrial Solution adalah diversifikasi kami untuk melayani non-aviasi, tapi masih berhubungan dengan core kami. Jadi kapabilitas seperti gas turbin, motor generator, kompresor, kita juga melakukan apa yang sudah kita miliki untuk kita diversifikasi ke customer yang lain. Di hal ini ada PLN, Pertamina, dan juga kereta api. Next. Nah, saat ini kalau kita lihat global MRO spending akan terus naik ya, CAGR. Sangat terbatas. Sebenarnya masalahnya adalah slot itu terbatas gitu ya. Jadi bisnisnya banyak, tapi kalau slot terbatas akhirnya jadi antriannya yang panjang. Next. Growth rate MRO juga akan signifikan naik. Biaya MRO itu terutama memang yang akan tambah besar itu di area engine shop. Karena engine itu memang secara revenue jauh lebih tinggi daripada segmen yang lain. Karena sekali overhaulnya engine itu akan bisa 5 kali lipat daripada overhaulnya airframe. Tapi kalau buat Indonesia, buat MRO Indonesia, secara profitability kita lebih bergantung pada airframe dan line maintenance. Kalau di Eropa, mereka lebih bergantung kepada engine dan komponen. Jadi memang agak beda nature bisnisnya di antara di Asia dan Eropa itu, salah satunya karena masalah supply chain dan juga masalah availability dari manpower. Next. Di Indonesia sendiri akan ada spike lagi di tahun 2029 karena di Indonesia populasi pesawat itu umurnya hampir sama, baik dari Garuda Group maupun Lion Group. Jadi jatuh tempo maintenance besarnya itu hampir sama. Harusnya di tahun lalu itu 2019-2020. Cuma karena ada pandemi, akhirnya mereka bergeser semua sampai ya masih dicicil sampai tahun ini. Tapi dalam waktu dekat di 2029 akan mulai jatuh tempo lagi. Dan ini mungkin sedikit bergeser karena ada situasi geopolitik seperti ini. Mungkin akan 2009 akan memanjang sampai 2031. Next. Nah memang yang di Indonesia itu populasi yang paling banyak adalah narrowbody karena airlines di Indonesia pasti akan bermain di domestik karena pasar terbesarnya adalah domestik. Kalau dia bermain internasional, kompetitornya sangat banyak dan sangat tight gitu ya kompetisinya. Jadi untuk MRO kita memang bergantung pada kenaikan dari growth-nya dari narrowbody yang beroperasi di Indonesia dan juga nanti ke depannya dari generasi engine yang baru. Ini yang jadi krusial di Indonesia adalah pengembangan capability MRO untuk engine yang baru, engine LEAP ini. Kalau kita lihat di grafik ini, mulai di tahun 2030, kebutuhan akan engine LEAP itu akan naik drastis, sedangkan kebutuhan untuk engine yang saat ini beroperasi itu semakin menurun. Gitu ya. Jadi harus diantisipasi adalah harus ada MRO di Indonesia yang punya capability LEAP engine. Kalau tidak ada, otomatis semua airlines akan kirim ke luar negeri. Next.
Nah, kalau kita lihat satu lagi adalah militer ya. Kita juga lihat militer akan terus naik walaupun linear. Di Indonesia sekarang kan bertambahnya pesawat tempur. Pesawat transport juga bertambah, tapi ada beberapa yang dikurangin. Jadi secara populasi tetap, tapi secara growth revenue-nya, di growth budget spending budgetnya, kita lihat semakin meningkat, apalagi dengan situasi geopolitik seperti ini, anggaran yang masih tetap bertahan dan akan ditambah adalah anggaran di pertahanan, terutama kesiapan armada. Jadi kalau kita, kenapa GMF masuk ke bisnis defense ya, kita sebenarnya defense karena kalau kita bicara MRO di dunia ini ada dua terbesar ya, ada ST Aerospace, ST Engineering Singapura, dan Lufthansa. ST itu berangkatnya dari defense. Jadi dia dibentuk awalnya, sejarahnya itu adalah untuk mengelola armadanya pesawat-pesawatnya Singapura. Kemudian karena dia punya revenue rutin, akhirnya dia mengembangkan ke sipil. Jadi besar. Awalnya 10 tahun lalu mungkin revenue-nya masih 80% dari defense, dari government, 20% dari komersial. Sekarang mereka sudah 50-50. Dan defense-nya sendiri bukan hanya defense-nya dari Singapura saja, tapi dari negara-negara tetangga. Termasuk Indonesia juga beberapa pesawat C-130 dulu dikirim ke sana. Itu menjawab GMF juga. Kita merasa ketika pandemi, ST ini bisa survive karena market defense-nya. Di samping MRO lain sedang struggle, dia masih bisa bertahan gitu ya, tumbuh. Nah itu yang menjadi inspirasi kita. Kita akan perbesar juga market defense ini untuk sebagai bumper ya, sebagai bumper ketika buffer ketika ada sesuatu terjadi di komersial. Karena aviation komersial itu sangat sensitif sekali. Ada pandemi, dulu SARS terimpact, ada 9/11 terimpact, ada pandemi terakhir terimpact, dan sekarang adanya perang juga langsung terimpact, harga aftur naik, langsung akan mempengaruhi kesehatan airlines gitu ya. Lanjut. Nah, next. Untuk company performance kita lihat di akhir tahun kemarin di Desember dibandingkan di 2024 revenue kita tumbuh 15,7%. Untuk di net profitnya juga tumbuh hampir 50% dari 22,65 ke 33,9. Untuk EBITDA kita naik 30%. Sedangkan untuk komposisi dari grup dan non-grup di tahun 2025 porsi dari non-grupnya sudah naik dari sebelumnya di 24,2%, di tahun 25 sudah 28,8%. Memang di jangka panjang kita punya target 50-50 antara revenue dari grup dan non-grup gitu. Target kita di 2030. Kemudian target di 2026 tahun ini revenue kita di 542, EBITDA di 81,82 dan net profit di 34,47. Untuk di liquidity, cash ratio kita di 13,4 karena ratio 19,5 memang ada perubahan signifikan itu di equity ya, karena di 2024 ekuitas kita negatif, di 2025 ekuitas kita sudah positif sehingga di IR-nya pasti berubah. Di Q1 sendiri kita baru rilis kemarin di profit kita tercapai profit di 11,6. Jadi di net profit di profit 5,88 di Q1 sehingga kita masih on target untuk di tahun 2026 ini. Lanjut. Next. Nah, kalau kita bicara di segmen di tahun 2025, penyumbang terbesar dari revenue masih di engine, kemudian di nomor 2-nya kita ada di airframe, disusul komponen dan line maintenance. Engine ini kenapa naik signifikan dibanding tahun 2024? Karena di sini ada reaktivasi armadanya Garuda dan Citylink yang didanai oleh Danantara, terutama di area engine. Jadi engine-nya yang Garuda tahun 2025 yang 56-7 masuk ke GMF semua, termasuk airframe. Kemudian kalau kita bicara di per segmen, memang di airframe ini yang non-grupnya paling besar, disusul untuk engine gitu ya. Oke, mungkin ini next-nya. Untuk next-nya ya, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kita ada 5 hal besar yang akan kita lakukan dalam waktu dekat gitu ya. Dan yang pertama adalah Pondok Cabe expansion. Ini adalah kita memindahkan perawatan untuk propeller, untuk baling-baling, pesawat baling-baling ke luar Cengkareng. Alasannya pertama adalah
secara operasional pesawat turboprop itu hanya boleh masuk di jam 12 sampai jam 4 pagi. Itu menyulitkan customer juga untuk masuk jadwalnya, dan itu ketika pesawat selesai, misalnya selesai jam 12 siang, dia harus nunggu sampai 12 malam untuk bisa terbang. Nah ini tidak efisien, jadi kita pindahkan ke sana. Di satu sisi juga kita bisa meningkatkan kapasitas di Cengkarengnya tanpa harus investasi hanggar baru. Jadi ketika propeller pindah ke Pondok Cabe, kita punya space yang bisa kita jual untuk narrow body. Ini estimasi revenue kita akan bertambah di $3 juta. Kemudian yang kedua adalah Middle East expansion, di mana di Middle East ini kita set up GV dengan salah satu airlines flag carrier negara tersebut. Ini rencananya kami akan launching dalam waktu dekat, 1-2 bulan ke depan. Kita masih menunggu dari government mereka untuk launching. Jadi ini juga kita ekspansi yang tanpa investasi yang besar, karena hanggar yang di foto tersebut sudah jadi. Hanggar sudah jadi, equipmentnya sudah jadi. Kita diundang ke sana untuk waktu itu tender operate. Kita menang tender untuk mengoperasikan hanggar tersebut. Saat ini sedang proyek sertifikasi juga sudah selesai. Kita akan mulai dari land maintenance up to A-check, kemudian bertahap di base maintenance. Kemungkinan kalau kita mulai start di Juni, di Juli akan mulai base maintenance beroperasi. Kita sudah ada 2 captive market di situ, 2 airline. Kita juga karena bagian dari perjanjian adalah kita harus set up company di sana, GV, bersama dengan salah satu company lokal, BUMN lokal. Kami juga sudah GV agreement sudah ada, dan izin dari Danantara juga sudah keluar, di mana saat ini tidak boleh, mereka sedang mengurangi perusahaan. Jadi kalau kita akan menambah anak perusahaan harus mendapat exemption. Surat dari Danantara sudah keluar bahwa kita diizinkan membuat GV di sana. Ini dalam waktu dekat kita akan ini ke internasional gitu ya, karena kita lihat MRO global, mereka juga masuk ke Indonesia. Kalau pernah lihat FL Teknik yang di Cengkareng, itu asalnya dari Lituania. Lufthansa buka juga di Filipina. SD Aero ada di beberapa negara, termasuk SIC baru buka lagi di Malaysia. Jadi kita harus bisa, bukan hanya di sini, tapi kita juga harus bisa bertarung di luar gitu ya. Kemudian yang ketiga, hanggar Cengkareng expansion ini kita akan membangun hanggar land maintenance ya. Kalau ini kita investasi, kita sedang hitung-hitung target paling cepat tahun ini. Kenapa kita bikin hanggar land maintenance? Karena hanggar ini sangat simple, kita bikin hanggar simple, apron sudah ada, karena lahan sekarang sudah milik kita. Kalau dulu kita mau bangun apa-apa kan harus izin ke Angkasa Pura, kemudian ada sharing, kemudian sewa dan sebagainya. Sekarang kita bisa langsung bangun. Ini yang akan kita, hanggar land maintenance yang tadi saya di presentasi awal ada di hanggar 2, akan kita geser narrow body-nya ke hanggar baru. Hanggar 2 akan kita gunakan untuk heavy maintenance, sehingga revenue-nya bisa naik dari situ. Ini yang jadi kita mengutilisasi aset yang sudah ada untuk mendapatkan revenue yang lebih besar dengan membuat lebih light investment untuk yang tadi line maintenance. Kemudian yang jangka menengah ke panjangnya kita ada Kertajati. Kertajati kita masih sedang berproses, JO sudah berdiri. Kita sedang berproses untuk membangun hanggar helikopter terlebih dulu. Hanggar helikopter untuk memindahkan fasilitas kita di Cibubur, karena di sana kita sewa. Di JO Aerospace Park Kertajati itu fungsi kita 2, jadi satu sebagai pengelola kawasan bersama dengan BIJB, jadi kawasan itu akan menjadi Aerospace Park. Kita akan mengundang manufaktur atau MRO buat fasilitas di situ. Kemudian fungsi kita yang kedua di situ adalah kita sebagai tenan juga, di mana kita akan memindahkan dalam jangka pendek helikopter, jangka panjang fixed wing-nya untuk defense. Jadi semua project defense kita saat ini di Cengkareng itu ada 4 C-130 paralel kita kerjakan. Ada pesawatnya polisi, ada pesawatnya Setnek, ada pesawatnya presiden. Jadi semuanya nanti ke depan setelah fixed wing berdiri, semua project defense akan kita pindahkan ke Kertajati. Sama juga salah satunya alasan operasional ketika C-130 masuk hanggar kita itu traffic di Cengkareng juga harus beberapa di hold gitu ya. Gitu yang, dan ke depan kita juga mulai kita dapat juga offset untuk pesawat tempur. Jadi kita harus pindahkan. Ke depan GMF itu akan ada 3, satu commercial jet ada di Cengkareng, propeller ada di Pondok Cabe, dan semua defense ada di Kertajati. Kemudian kita punya satu di Middle East untuk dari yang ekspansi kita. Yang terakhir arus structure. Arus structure itu adalah untuk menjawab
di supply chain spare part ya, di mana saat ini dunia juga kekurangan ya. Mereka demand banyak tapi masih banyak subkon atau supplier dari manufaktur pesawat itu yang masih belum bisa memenuhi target. Jadi contohnya di Indonesia itu setiap tahun dapat order dari TUSAS, Turkish Aerospace, sampai hampir 80 juta dalam 3 tahun. Dan itu supply-nya hanya bisa terpenuhi 20%, padahal 80 juta harusnya diserap oleh pasar Indonesia. Ini yang akhirnya kita diskusi dengan beberapa manufaktur, ada Boeing, ada Airbus, ada Turkish, mereka visit ke GMS dan menyatakan bahwa beberapa equipment dia bisa dipakai. Nah, kita sudah mendapatkan approval AS 9100 dan kita sedang dalam tahap due diligence dan sertifikasi untuk menjadi suppliernya beberapa OEM atau pabrikan pesawat. Mungkin itu next. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa kita eksplor lebih lanjut di tanya jawab. Oke. Thank you Pak Andi untuk presentasi yang sangat komprehensif ya tadi. Teman-teman kalau udah ada yang mau bertanya boleh langsung tulis di kolom chat, nanti saya bantu untuk bacakan untuk pertanyaannya. Sebentar ya Pak. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan member, saya ingin bertanya dikit sih, kayak penasaran aja Pak, terkait tentang tadi ada revenue yang recovery-nya cukup tinggi ya Pak, ya 15% kalau nggak salah. Kira-kira di tahun itu apa aja sih sebenarnya hal-hal yang terjadi dan mungkin dari sisi pertumbuhannya itu kenapa, dan di tahun 2026 kira-kira manajemen lihatnya seperti apa Pak untuk pertumbuhan ini ke depannya, akankah meningkat lebih lanjut atau seperti apa? Thank you Pak. Kalau untuk ini pertumbuhan ya, kami kan masih optimis akan lebih lanjut ya, akan naik lebih lanjut karena pertama kebutuhan maintenance akan selalu ada dan ini efek dari pandemi sendiri masih belum pulih 100%. Jadi beberapa pesawatnya kita lihat di Indonesia aja, Garuda mungkin 90% sudah recover, Citylink 80%. Lion Group itu ada beberapa masih di bawah 60% yang recover. Jadi memang belum 100% di Indonesia sendiri gitu ya untuk recover. Itu masih perlu waktu. Jadi setiap tahun kita pasti akan keisi. Kemudian dengan situasi geopolitik seperti saat ini, itu juga sama. Jadi kita mungkin akan berefek di line maintenance, tapi di airframe, di heavy maintenance dan engine dan sebagainya, tetap akan ada karena mau nggak mau kan harus masuk. Dan ini hanya masalah timing, kapan dia akan nanti jatuh masuk ke MRO dalam satu waktu, akan tetap masuk gitu ya. Karena gini, ketika situasi krisis kita belajar dari pandemi lalu, ketika airlines tidak bisa memasukkan pesawatnya, itu akan di take over oleh lessor. Jadi ketika situasi seperti ini yang kita lakukan adalah kita lebih dekat dengan lessor, dan itu juga sama saat ini juga lessor sudah ketika ada airlines yang tidak bisa merawat pesawatnya, ada di take over, lessor yang langsung membayar ke kita. Karena ketika mereka airline itu menyewa pesawat, itu otomatis dia membayar maintenance reserve. Maintenance reserve-nya itu dipakai untuk dibayarkan ke MRO ketika mereka maintenance. Jadi kami masih optimis akan growth. Karena ya tadi pesawat mau nggak mau dia diem pun tetap harus melakukan maintenance. Kalau nggak pesawatnya nggak akan bisa dipakai lagi gitu ya. Itu yang kita belajar dari pandemi, hanya bagaimana kita mengadres customer-nya. Karena airline lagi pasti akan kesusahan cash flow, kita address ke lessornya gitu langsung. Jadi kita punya tripartite di mana nanti pembayarannya langsung dari lessor ke kami gitu. Itu sebagai mitigasinya. Kemudian yang defense kita tetap harus ini terus ya. Maintain terus karena disitulah pasarnya sekarang untuk kondisi situasi saat ini. Oke, noted Pak. Mungkin kita langsung ke pertanyaan member ya Pak. Ini ada dari Pak Antoni. Pagi Pak Andi, apa rencana GMFI untuk menaikkan FF ke 15%? Ya, jadi ini memang kita ada dua hal ya untuk 15%. Ada dua yang masih kita bahas bersama Danantara juga. Jadi tetap opsinya dua. Pertama adalah Garuda melepas saham kepemilikannya di GMF ke publik atau Danantara. Nanti kan sahamnya bergerak nih dari Angkasa Pura ke Injurnya ke Danantara. Ketika dia terlepas, atau kedua red issue. Ini masih kita lihat antara
ini ya cost benefitnya ya, antara masih pro kontra masih kita godok. Tapi intinya kita punya dua opsi. Jadi opsi pertama adalah melepas saham dari pemegang saham existing, atau yang kedua red issue. Ini belum kita putuskan, tapi strateginya dua itu. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan juga dari Pak Randy terkait free float-nya juga, Pak. Kira-kira strategi perusahaannya seperti tadi ya, udah di-mention ya, Pak ya? Iya. Oke. Ada Karena dari kita Pak. juga, tapi kita sudah mulai diskusi juga dengan Danantala dan Garuda untuk keputusannya nanti. Oke. Dari Pak Winston, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana cara perusahaan memenuhi aturan free float? Oh, udah. Ini sama seperti yang tadi. Dari Pak Felix, selamat pagi, Pak. Harga aftur kan naik banyak sekarang. Sedangkan harga tiket pesawat belum begitu naik. Apakah ada view terkait hal tersebut dan lebih likely perusahaan pass on the customer atau menahan harga demi menyenangkan pemerintah ya, Pak? Tapi marginnya tergerus. Sebenarnya kalau secara aftur sudah diizinkan oleh pemerintah, kan sekarang ada 38% itu. 38% kenaikan harga aftur. Fuel surcharge boleh dinaikkan 30% dari batas atas. Itu yang beban aftur yang dipastu. Tapi memang itu belum menutup, karena aftur sendiri seperti kita tahu naiknya 75%. Jadi memang airlines akan terdampak, di mana TBA-nya kan tidak di-adjust juga di Indonesia. Padahal yang naik bukan hanya aftur. Ketika aftur naik, otomatis semuanya ikut naik. Layanan di ground yang pakai solar ikut naik kan, ground support. Kemudian harga spare part juga ikut naik. Bahkan beberapa OEM sudah mengirimkan surat kenaikannya 10%. Memang kalau untuk tiket domestik itu 100% akan di pass on ke customer. Karena memang tidak ada aturan TBA. Tapi kalau, dan di bisnis ya, di bisnis juga tidak ada aturan. Tapi kalau di ekonomi dan domestik, itu pasti akan ada suffernya airlines di situ. Mereka akan mungkin melakukan efisiensi di internal di prosesnya. Oke, Pak. Selanjutnya ada dari Pak Juang. Selamat pagi, Pak. Izin bertanya tadi, untuk current ratio membaik dari 99,56 menjadi 107,42. Namun debt to equity ratio-nya jadi 550 kali secara bersamaan. Bagaimana struktur liabilitas jangka panjang dan jangka pendek ya, Pak? Dan kalau boleh tahu siapa kreditur utama di balik lonjakan ini? Jadi mungkin di 2024 itu ekuitas kita masih negatif. Sehingga angka DER-nya sebenarnya nggak bisa dihitung, ekuitasnya negatif. Jadi DER sekarang, kalau sekarang kan ekuitas kita negatif, positif ya. Jadi debt to equity-nya yang sekarang ini angkanya bisa dihitung gitu ya. Jangka panjang sama jangka pendek. Sebenarnya kita mayoritas jangka panjang ya. Jangka pendek kita itu ke supplier dan memang rutin muter ya. Dan supplier kan kita dengan supplier juga punya kredit limit. Jadi yang kita jaga kredit limit itu. Misalnya kredit limit 10, ya kita maintain di bawah 10. Tidak akan sampai 0, pasti tidak akan sampai 0. Karena kredit limit itu akan kita maintain untuk mengatur cash flow juga. Kalau kreditur kita jangka panjang itu, yang utama itu BNI. Nomor 1 BNI, nomor 2 BRI. Sedangkan 2 bank sisanya kecil. Hanya mungkin kalau kita bicara BNI itu sekitar 40% dari total liability, BRI 35%. 25% sisanya dibagi 3 bank. Oke. Selanjutnya ada dari Pak Gautam. Has the current energy crisis had a material impact on GMFI operation, particularly in terms of cost and efficiency, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara memang yang terimbas terbesar adalah kemampuan dari payment customer yang masih kita watch ya. Pembayaran customer itu yang kita sekarang mulai berhati-hati dengan AR dan sebagainya, kita lihat situasinya. Kemudian dari sisi line maintenance otomatis kita akan berkurang karena airlines di pasar line maintenance kita itu mengurangi frekuensi. Di mana revenue kita di line maintenance terutama dari flight hours ya. Ketika airline mengurangi frekuensi, flight hours otomatis turun. Itu yang kita antisipasi dengan efisiensi, baik efisiensi dari shift pengaturan shift, efisiensi dari bisnis proses sendiri, dan juga penggunaan material. Material terutama karena sekarang harga material juga naik ya, 10-11%. Itu ada yang bisa kita pass on ke customer, ada yang nggak bisa juga kalau kontraknya jangka panjang. Jadi itu yang tantangan kita di situ adalah bagaimana kita melakukan efisiensi, terutama efisiensi operasi. Contohnya kita selama ini di hanggar pakai
towing traktor dan towing untuk mendorong pesawat itu kan semuanya pakai diesel ya, pakai solar. Di mana solar industri itu sekarang sudah tembus di 30.000. Kalau kita solar Pertamax ya mungkin 24.000, 25.000 ya yang selevel. Solar industri sudah 30.000. Jadi otomatis operasional kita di hangar yang menggunakan solar itu udah naik 75%. Itu yang kita sekarang ganti dengan listrik. Dan kebetulan kita udah mulai ATW towing itu ada 2 yang kita sudah mendatangkan pakai listrik. Jadi kita sudah mengurangi operasional yang menggunakan solar. Untuk maintenance itu contoh-contoh sederhana yang kita lakukan efisiensinya gitu ya. Oke Pak, noted. Oke, selanjutnya ada dari Pak Richard Tan. Selamat pagi Pak Andi dan Bu Selin. Mohon info siapa aja untuk kompetitor dari GMFI dan kira-kira dari competitive advantage atau competitive edge dari GMFI dibanding kompetitor itu apa, dan apakah sudah ada customer airline dari China dan ANZ, dan apakah ada rencana buka hanggar di Bali, Pak? Ya, oke. Jadi yang pertama kompetitif kita, kenapa kita tadi bicara dengan airframe, karena kita sangat kompetitif di sisi manpower ya, workforce. Jadi kalau di airframe yang 70%, 80% dari revenue itu 70-80% karena man hours, kita sangat kompetitif. Bukan dari hanya harga ya, karena dengan Filipina itu harga kita udah sama, terutama dengan capability dan skill. Dan itulah sebenarnya itu salah satu keunggulan kita, tapi di sisi lain jadi salah satu challenge kita, karena kita punya manpower yang tadi skillful dan kompetitif. Nah ini di Hong Kong dan Middle East itu sekarang berburu engineer dari kita dari 2 tahun terakhir ini. Jadi ini di satu sisi merupakan keunggulan kita, tapi di sisi lain jadi challenge juga buat kita karena jadi bahan rebutan gitu ya. Nah, itu yang kita kompetisinya ada di situ. Yang pasti kualitas kita juga bisa bersaing ya, memang sesuai standar. Kemudian customer kita dari China ada di line maintenance, kita di Bali kita handling semua flight China Southern, China Eastern, semuanya kita handle di Bali dan di Jakarta. Kemudian customer dari ANZ itu New Zealand, Australia. Kita punya customer dari New Zealand ke Jakarta, ada pesawat 747. Kemudian ATR-nya dari beberapa airline di Australia dan Papua New Guinea, Fiji, dan New Zealand juga mulai tahun lalu sudah mulai banyak yang masuk kita, termasuk tahun ini kita baru dapat kontrak juga dari Fiji. Fiji bukan cuma ATR, ada Airbus 330 juga. Jadi kita ada di sana. Kalau rencana buka hanggar di Bali, dulu kami pernah pas buka bulan Maret kita buka di Bali, Aprilnya pandemi. 1 tahun nggak ada penerbangan di Bali, akhirnya kita tutup karena kita rugi besar di situ. 2 tahun tanpa customer dan kita jalan terus range. Akhirnya sekarang jadi FL Teknik dan kita tidak, setelah FL Teknik masuk kita memang tidak ada rencana lagi masuk ke Bali saat ini. Oke. Dari Pak Sutami, izin bertanya Pak, terkait tadi exposure revenue di angka 72% dari related party. Ke depan bagaimana rencana untuk memperluas bauran revenue-nya Pak? Ya, jadi memang gini, kalau dari revenue ya 72%, kenapa 72%? Contohnya tadi kenapa engine besar. Jadi sebenarnya ini masalah kapasitas. Kalau di line maintenance memang kita 85% dari grup, untuk membesarkan agak sulit. Kenapa? Karena kalau kita bicara yang grup, ya line maintenance, airline asing kan masuk ke Indonesia sehari sekali 2 kali. Sedangkan dengan grup kita bisa masuk dengan by hours tadi ya, flight hours. Kalau di airframe masalah kita adalah masalah kapasitas. Tadi kita bicara kalau di airframe di hanggar itu 50%, tahun ini 60% sudah non-group. Itu udah bagus. Cuma kalau kita mau menaikkan lagi harus menambah kapasitas. Kenapa? Karena 50% sisanya semua armada Garuda Citylink ini nanti Pelita sudah pasti mengoccupied hanggar lah. Jadi kalau kita mau naik ya harus naikin kapasitas gitu. Di engine juga sama, kalau engine itu seasonal. Kebetulan di 2 tahun terakhir ini kita sedang ada tugas untuk reaktivasi pesawatnya Garuda dan Citylink, terutama engine. Jadi mau nggak mau semua slot harus kita pakai buat mereka. Tapi tahun depan ketika reaktivasi Citylink ini udah mulai selesai, kita harus mencari harus mencari customer dari non-group. Jadi kalau di engine shop kita tidak perlu menambah capacity dulu, tapi nanti shifting karena seasonal ya, seasonnya dari Garuda Citylink selesai, kita gantikan dengan non-group. Kalau di airframe mau nggak mau kita harus tambah kapasitas. Itu kenapa kita tadi menambah di Pondok Cabe, kita geser di Versa ke Kertajati,
kemudian kita main di Middle East, itu untuk meningkatkan yang non-group tadi. Sudah. Oke, Pak. Dari Pak Rangga, untuk income atau revenue dari Game FI sendiri, apakah sebagian besar dalam mata uang USD, Pak? Atau Jadi sebenarnya gini, kalau untuk customer asing ya, pasti di USD. Untuk yang proyek-proyek dari Kementerian Pertahanan, kalau sumber dananya dari PLN itu pinjaman luar negeri, pasti di USD. Jadi 80% revenue kita dari Kementerian Pertahanan itu dalam bentuk USD. Ini itu aman. Dari luar negeri aman. Dia memang agak jadi kita dengan situasi kursnya sekarang adalah dari maskapai lokal. Kenapa? Karena memang kita kursnya pakai dolar jualannya, tapi kan di kurs rupiah di hari itu. Misalnya hari ini saya terbitkan invoice $1.000 di harga dolar di 16.500. Oke lah, tadi saya keluarkan kan 16.500.000 gitu ya, karena $1.000. Atau $1 juta, 1 juta 16,5 miliar. Nah, ketika customer bayar, itu dolar udah 17.000, mungkin TOP-nya 45 hari gitu ya. Pas mereka bayar dolar, mereka bayarnya tetap 16,5 M. Padahal kita harus bayar dari uang masuk itu, kita bayarkan, kita belikan dolar untuk membayar material yang kita pakai ya. Otomatis kita beli material kan dengan harga 17.000, disitulah terjadi selisih kurs. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya, ketika misalnya ketika terbitkan invoice, dolarnya tinggi, ketika customer bayar dolarnya rendah gitu ya. Tapi memang kita kena exposure dengan situasi kayak gini dari customer lokal. Oke. Selanjutnya dari Pak Erwin Tanaka terkait ada 2 pertanyaan, Pak. Strategi GameFi untuk 5 tahun ke depan seperti apa dan ingin menjadi apakah untuk GameFi untuk yang ke depan? Dan yang kedua, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan GameFi tetapi belum dilakukan oleh para pesaing, Pak? Ini yang pertama, kalau 5 tahun ke depan, tadi mungkin kita akan ekspansi di 5 hal tadi, kita fokuskan mulai nambah kapasitas, kemudian kita masuk ke aerostructure ya. Itu yang akan kita lakukan ke depan. Nah, langkah-langkah dilakukan. Yang nomor 2 itu sebenarnya kalau kita bicara yang berbeda GMF dengan lain adalah penyiapan SDM. Kita sudah siapkan SDM itu dari 10 tahun lalu dengan kita kerjasama dengan Politeknik, sehingga ada beberapa kelas khusus Politeknik yang khusus GMF. Zaman itu ada Politeknik Bandung, ada Malang, ada Surabaya, ada beberapa perguruan tinggi di bawah AU gitu ya. Itu yang membuat ketika kita sekarang mulai ke orang-orang Indonesia yang keluar, itu kita masih punya source gitu. Dan itu yang tidak dimiliki oleh MRO lain di luar. Makanya kenapa seperti Heiko ya, Hong Kong, mereka akhirnya nyari orang Indonesia, yaitu di satu sisi jadi challenge-nya tadi, orang jadi berebutnya ke sini gitu. Tapi mereka shortage memang. Di beberapa MRO, apalagi di Eropa, mereka shortage karena tidak punya orang, pada akhirnya mereka harus memindahkan fasilitas. Termasuk SIC di Singapura, mereka akhirnya memindahkan ke Malaysia. Karena apa? Mereka nyari orang nggak ada. Nah itu yang kebetulan kami menyiapkan itu yang berbeda. Kita menyiapkan udah jauh-jauh hari gitu. Jadi sekarang juga masih jalan terus. Jadi salah satu keunggulan kita adalah orang ya, masih. Kalau yang lain seperti teknologi, ya biasanya negara lebih maju, lebih cepat gitu ya. Quality system, bisnis proses, adopsi AI segala macam kita juga lakukan. Tapi itu orang lain juga melakukan gitu. Yang benar-benar berbeda menurut saya itu, yang orang lain dulu-dulu tidak melakukan gitu. Oke, Pak. Dari Pak Laki, pagi Pak, apa perbedaan bisnis GameFi dan CASS? Jika sama, apa keunggulan dari GameFi dan apakah GameFi 100% di monopoli MRO di grup Garuda? CASS ini apa ya? Sorry Pak Luki, boleh diperjelas CASS apa? Mungkin sembari kita tunggu masuk ke pertanyaan. Kalau yang monopoli enggak. Kita hanya melakukan yang kita cap. Jadi misalnya contohnya nih, Garuda punya engine 330 Rolls Royce, kita nggak punya capability, mereka kirim ke Rolls Royce atau ke Hazel gitu ya, ke jaringan. G90 engine-nya Garuda kita nggak punya, yang 777. Tapi untuk airframe, Garuda Group ke kita semua. Untuk komponen sesuai kapabilitas. Seperti landing gear wide body kita nggak bisa. Tapi landing gear narrow body semuanya kita ambil. Untuk Citylink, karena kemarin satu proyek bersamaan paralel, ada 30 engine bersamaan ya, kita bidding terpisah, ada yang ke GMF, ada yang tempat lain. Jadi menyesuaikan. Tapi kalau yang GMF punya capability, udah pasti ke kita. Oke, Pak. Nah ini untuk CASS tadi itu Cahaya Aero Service, Pak. Saya belum pernah dengar Cahaya Aero Service, mohon maaf. Belum pernah dengar. Dan saya kan ketua Asosiasi MRO Indonesia. Sepertinya nggak ada ini.
nggak ada apa namanya MRO yang namanya cahaya aerosol. Ya, kalau untuk dampak yang terakhir ya, dampak GV ini ya. Iya, Dampak joint GV venture. ya, kalau kita sih tahun pertama karena ini sudah mulai tengah tahun akan berdampak penambahan revenue. Penambahan revenue estimasi kita di peak-nya nanti akan menambah sekitar 10% dari 40 juta lah, 40 juta dolar. Di peak karena hanggarnya juga nggak besar, hanggarnya itu 2 wide body dan 4 narrow body. Tapi akan menambah sekitar 10% dari revenue di peak-nya nanti ya, mungkin 2 tahun ke depan. Oke, Pak. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Oh, ini terakhir mungkin, Pak. Dari Pak Winston. Engine Citylink dan Garuda yang masih dikerjakan ada berapa ya, Pak? Engine Garuda saya nggak terlalu apa, tapi engine sebenarnya ada 5 deh. 5 yang ongoing ya. Kalau Garuda beberapa sudah selesai, ada masuk baru sekitar segitu 5. Oke. Kira-kira untuk estimasi GMFI bisa kasih dividen kapan ya, Pak? Ya, kalau dividen itu kita kan kemarin tidak bisa karena masih ada saldo laba negatif. Jadi nanti kita sedang berproses untuk mengajukan kuasi reorganisasi. Ya mungkin dalam waktu dekat kita akan launching keterbukaan informasi untuk kuasi organisasi. Kalau ini semua berjalan lancar, kuasi organisasi bisa dilakukan tahun ini, kita bisa bagi dividen tahun depan. Dari Pak Sutami, ke depan tingkat kolektibilitasnya seperti apa ya, Pak? Ya, kolektibilitas boleh bulan ini sebenarnya gini, kita kan bagi ya domestik dan internasional. Untuk internasional dan proyek-proyek government itu collectability-nya di atas 95%. Untuk yang lokal memang masih 80-an. Tapi di bulan April ini saya lihat kemarin di penutupan 30 April sangat signifikan perbaikannya. Jadi terjadi penurunan AR yang lumayan di bulan April ini. Membaik karena sekarang kita juga ada beberapa pembatasan lah kalau customernya agak bermasalah ya kita agak hati-hati gitu. Oke. Oke, Pak. Noted. Iya. Jas. Ini yang Jas ya terakhir ya. Ini ya. Pak Luki ya. Iya, Jas itu Jais ya. Jas kalau Jas kan anaknya Jais anaknya Jas. Jadi kalau Jais itu memang GV darinya Singapura, Pak. Singapore Airlines. Jadi semua anak usahanya Singapore Airlines pasti pakai Jais di Indonesia. Jais itu hanya bermain di line maintenance di kita. Jadi kalau tadi kita bicara 4 segmen tadi ada line airframe, engine, komponen. Jais ini salah satu kompetitor di line maintenance. Jadi kalau sekarang ini yang paling besar ya berdua kita antara GMFI dan Jais. Kita bersaingnya di airline internasional kalau dengan Jais. Jadi kalau seperti Jepang tuh JAL dan ANA itu kita pegang, Qatar dan Emirates dipegang Jais gitu. Jadi kita bersaing di situ. Sekarang ada satu lagi pemain namanya Celebi dari Turki. Dia mengakuisisi salah satu perusahaan lokal. Jadi Jais memang kompetitor kita tapi di line maintenance di 2 tempat, hanya 2 titik di Cengkareng dan Denpasar karena mereka beroperasinya di 2 tempat itu. Oke, Pak. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kalau udah nggak ada, mungkin kita bisa close untuk sesinya. Oke. Mungkin udah nggak ada lagi Pak untuk yang mau bertanya. Mungkin thanks a lot Pak Andi dan Bu Selin udah boleh meluangkan waktu untuk datang ke HS Hungry Stock untuk temu emiten ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Archie. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di Hanggar GMF tanggal 8 Mei. Oke. Saya izin unmute. Oke, teman-teman boleh di-unmute. Say thank you ke Pak Andi dan Bu Selin. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu Selin. Terima kasih Pak Andi, Bu Selin. Terima kasih Pak Andi dan Bu Selin. Thank you Pak Andi, thank you Bu Selin.